Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali lagi bersama saya di channel Ngulik Sejarah. Dan video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri untuk kalian semua yang kali ini berjudul Akibat Sompral di Cagar Alam, Pangandaran. Cerita pada kali ini ditulis oleh sang penulis Malam 94 ataupun cerita arwah ya teman-teman. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi tweet beliau secara langsung. Bagaimana kisahnya? Kita langsung saja menuju ke ceritanya. Mari kita simak ceritanya baik-baik. Libur akhir tahun tiba. Papa yang mempunyai waktu libur luang memutuskan untuk pergi ke kampung halaman Mama di Pangandaran, Jawa Barat. Ajakan itu disambut dengan antusias oleh Mama. Diajaknya pula tetangga rumah, sebut saja namanya Vita. Vita adalah tetangga samping rumah yang juga merupakan sahabat Mama. Singkat cerita, di waktu yang ditentukan, mereka berangkat dari rumah Tangerang menuju ke kampung halaman Mama dengan mengendarai mobil milik Papa. Perjalanan panjang dan melelahkan itu memakan waktu kurang lebih 12-14 jam. Malum saja karena saat itu belum banyak akses jalan tol seperti saat ini. Dan jalan yang berbelok-belok juga rusak itu membuat Papa harus berhati-hati dalam mengemudikan mobil. Waktu menunjukkan tepat pukul 4:30 pagi saat mobil berhasil mengantar sampai ke tempat yang dituju. Segera Papa, Mama, kakak perempuan yaitu Jean, abang yaitu Miki, dan juga Vita beristirahat merebahkan diri di kamar masing-masing yang sudah disediakan oleh nenek. Setelah beberapa jam melepas penat dalam perjalanan Papa, Mama dan Vita memutuskan untuk langsung mencari kudapan sekaligus perwisata kuliner di pantai Pangandaran. Saat panas terik matahari mulai meredup, mereka yang sudah terisi perutnya oleh makanan khas Sunda melanjutkan wisata ke hutan cagar alam. Hutan itu masih terlihat asri dengan banyaknya satwa-satwa langka yang dilindungi. Mulai dari rusa, kancil, burung-burung cantik dengan berbagai jenis spesies, lutung, dan juga kera-kera atau monyet hutan yang seperti menyambut kedatangan mereka dalam hutan cagar alam itu. Tetapi sambutan baik itu dinodai oleh perlakuan sompral dari Mama. Ketika sedang asik menelusuri hutan itu, Mama dikagetkan dengan sepasang kera atau monyet jantan dan betina yang berukuran 3 kali lebih besar dari kera-kera yang sedang berlarian meminta agar diberikan kacang-kacangan oleh pengunjung hutan itu. Sepasang kera itu duduk di ranting dan tatapan mata tajam mengikuti setiap gerak-gerik manusia yang berlalu lalang. Vita yang melihat hal itu pun lalu menunjukkan jarinya. "Kak Lis, coba lihat deh, itu keranya besar sekali ya. Mungkin itu raja dan juga ratu keranya." Mama yang sedari tadi memerhatikan hewan itu berkata, iya gede ya. Tuh, buntutnya aja panjang menjuntai ke bawah. Gede lagi, Fit. Kalau bisa dipotong tuh ekornya buat pukulan anjing kuro. Anjing kuro ini anjingnya Vita. Vita hanya terkekeh mendengar jawaban Mama yang tidak sopan itu. Mama tidak mengetahui jika kesombralan mulutnya itu akan membawa sebuah petaka. Entah sepertinya kera ini mengetahui apa yang dibicarakan oleh Mama dan Vita. Si kera jantan langsung menolehkan wajahnya ke arah Mama sambil menggeramkan taring dan juga cakarnya. Di matanya terlihat ada kebencian. Gigi taringnya terus ditunjukkan seperti kera yang terancam dan melakukan perlawanan. Dengan tanda-tanda seperti itu nampaknya Mama belum sadar jika si raja kera merasa sangat tersinggung dengan ucapannya itu. Mama pun hanya berlalu pergi. Setelah berjalan kurang lebih 1 jam mengitari hutan cagar alam, Mama merasa tubuhnya sangat letih dan meminta untuk langsung segera pulang tanpa menyelesaikan perjalanan eksplornya.
Papa dan juga Vita yang sebenarnya ingin melanjutkan dahulu sampai ke titik akhir dari cagar alam, yaitu menuju bibir pantai bagian barat, mau tidak mau mengalah karena terlihat tubuh mama mendadak tiba-tiba lemas, pusing dan juga panas tinggi, teman-teman. Mereka akhirnya panik dan juga segera membawa mama pulang. Baru saja mama pulang dari wisata hutan cagar alam Pangandaran, badan mama menunjukkan reaksi seperti kesurupan seekor monyet ataupun kera. Matanya melotot dan mencakar-cakar tubuhnya sendiri. Kesurupan menyeramkan itu terjadi antara pukul 6 sore hari menjelang jam 11 malam. Kejadian itu sontak seperti menjadi tontonan di kampungku. Bagaimana tidak? Teriakan demi teriakan mama membuat tetangga berbondong-bondong melihat apa yang terjadi. Papa, Vita, kakek, serta nenek saat itu benar-benar sudah sangat kalut. Sebagian tetangga yang datang mencoba menenangkan mama, tubuhnya terpental. Dan mama semakin parah mengikuti dirinya sendiri dan juga menyakiti dirinya sendiri. Kalian manusia telah menghinaku, bahkan meminta maaf pun tidak. Kalian tidak bermoral. Sebagai gantinya, aku akan bawa jiwa ini untuk menjadi pengikutku. Gumamnya terus mengulang kata-kata seperti itu. Berkali-kali kakek mencoba mediasi, seperti meminta maaf, tetapi sang siluman kera hanya mengatakan hal yang sama berulang-ulang. Karena semakin malam, tenaga mama seperti tidak ada habis-habisnya dan tangan, tubuh, wajahnya banyak terluka mengeluarkan darah. Tidak juga henti-hentinya mama mencakar-cakar menyakiti dirinya sendiri. Akhirnya untuk sementara waktu kakek, papa, dan dibantu warga sekitar itu mengikat tangan dan juga kaki mama. Seorang dari tetangga kampung menyarankan untuk lebih baik memanggil ajengan yang paham ilmu kebatinan saja agar mama bisa segera sadar. Kemudian tidak lama dipanggillah seorang Pak Ustadz, sebut saja namanya Pak Sumantri. Pak Sumantri mencoba bersikir dan juga mengusap-ngusap kepala mama. Tetapi mama semakin berontak, meronta-ronta seperti kepanasan. Diam kamu Pak Tua, jangan pernah ikut campur. Aku telah membawa bala tentara bangsa siluman kera untuk menjemput jiwa ini. Pak Sumantri tidak menjawab perkataan mama. Ia terus membaca-baca dan juga mengumandangkan lantunan ayat suci Al-Quran di telinga mama. Beberapa jam berlalu, mama masih belum ada perubahan apa-apa. Pak Sumantri kemudian duduk bersila merapatkan tangannya di tengah dada seperti orang bersemedi, dan mulutnya seperti membaca-baca sesuatu. Ia mengerutkan kening dan juga muncullah tetesan keringat dingin di dahi Pak Sumantri. Beberapa saat berlalu, Pak Sumantri membuka mata. Ia lalu berkata, "Maaf, memang perlakuan Adinda Iis ini sangat keterlaluan. Tidak seharusnya ia bercanda menghina seperti itu." Di luar dari apa yang dilihat oleh Adinda Iis adalah hanya seekor monyet, ataukah bukan? Tetapi alangkah baiknya jika kita tidak saling menghina ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru sebaliknya, manusia diciptakan Allah untuk menjaga dan juga merawat apa yang ada di bumi, bukannya merusak atau berperilaku tidak baik, walaupun kepada binatang. Saya pribadi tidak sanggup menanganinya. Yang memasuki tubuh Adinda Iis adalah panglima siluman kera atau monyet penguasa tanah Sunda. Ia membawa bala tentaranya hanya untuk menjemput Adinda Iis. Apa dan ada yang bisa kita lakukan? Semoga cara ini berhasil. Sang panglima siluman kera mungkin akan tunduk kepada perintah dari Ciung Manara di daerah kota Banjar perbatasan Ciamis, Jawa Barat. Datanglah bersilaturahmi malam ini. Ia menunggu Adinda Iis di sana. Ujarnya dari Pak Sumantri ini. Tidak peduli pekat dan dinginnya malam, papa, kakek, dan 2 orang lelaki dewasa yang menahan tubuh mama dan Pak Sumantri dari kampung turut mengiringi laju mobil menuju tempat yang dituju. Sesamanya di sebuah jembatan di kota Banjar, Patroman,
Pak Sumantri mengisyaratkan kepada kakek untuk turun bersamanya. "Ayo Pak, turun di sini." Alangkah baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meminta tolong melalui perantara Ciung Wanara untuk melepaskan cengkeraman siluman monyet atau kera. "Tolong buang kepingan uang logam sebagai syarat permintaan maaf," pinta Pak Sumantri. Kakek pun menuruti apa yang diminta oleh Pak Sumantri. Baru saja melemparkan koin itu ke dalam sungai, Mama yang terus-terusan menggeram dan menunjukkan giginya, seketika tubuhnya menjadi lebih tenang. Ia bisa tertidur, tetapi belum bisa sadarkan diri. Selanjutnya, mereka kemudian segera melakukan perjalanan menuju ke tempat wisata Ciung Wanara. Tempat wisata itu memang sudah terkunci. Akan tetapi hal tersebut bukan menjadi penghalang bagi Pak Sumantri untuk bertemu dengan sosok beliau. Pak Sumantri kembali duduk bersila di depan pintu gerbang wisata Ciung Wanara. Dengan mata yang terpejam dan juga mulutnya berkomat kamit seperti sedang berbicara sesuatu. Hanya perlu sekitar 15 menit ia berkomunikasi, Pak Sumantri kembali berdiri. Diambilnya sebuah rokok kretek dan dibakarnya, serta kemudian disimpan di depan gerbang. Sudah selesai. Panglima siluman kera diminta untuk mundur kembali oleh sosok yang bijaksana Ciung Wanara. Itu semua juga atas izin Sang Maha Pencipta. Adinda Iis saat ini sedang tertidur lelah kelelahan. "Ya, tidak perlu khawatir," jawab Pak Sumantri sambil mengarahkan Papa dan lain-lain untuk kembali pulang. Pagi itu hangat cahaya mentari menembus kamar, membangunkan Mama yang dari semalam tidak sadarkan diri. Suaranya lirih meminta air minum karena haus. Matanya melihat sekitar ada Papa dan juga kakek yang terjaga sepanjang malam dengan setia menunggu Mama. Vita juga sudah terbangun dan ia segera melihat keadaan Mama. "Teh Iis, syukurlah kakak sudah sadar. Vita takut sekali kalau Kak Iis tidak sadarkan diri seperti kemarin." Seraya menggenggam tangan Mama. "Iya, badan saya sakit semua rasanya. Ditambah lagi rasa perih di sekujur tubuh," jawab Mama dengan lirih. Seketika air mata Mama terjatuh, suaranya yang lirih menjadi isak tangis. "Maafkan saya sudah merepotkan kalian semua karena kecerobohan saya sendiri. Saya pikir saya akan dibawa oleh penunggu hutan itu dan tidak akan pernah kembali. Saya amat takut ya ketika saya bertemu dengan sosok lelaki berbadan manusia dan berkepala monyet dengan berpakaian ala kerajaan zaman dahulu. Ia sangat marah kepada saya. Berkali-kali saya meronta, ia tetap kemudian menyeret kedua tangan saya masuk ke dalam sebuah gapura yang sangat besar. Setelah melewati gapura, saya melihat seperti sebuah kerajaan yang dibunuh oleh makhluk berbadan manusia namun berkepala monyet. Beberapa dari mereka terlihat membawa tombak mengawal si sosok lelaki yang menyeret saya sangat jauh ke sebuah penjara bawah tanah. Tangan dan kaki saya diborgol seperti layaknya seorang terdakwa tawanan. Saya pada kala itu hanya bisa mengiba dan menangis, tetapi tidak juga ada sedikit rasa simpatinya. Saya malah dipukul dan juga disiksa. Makhluk itu tertawa-tawa. "Kau akan menjadi budakku," diiringi riuh suara monyet yang menimpali. Saya hanya bisa menangis dan berdoa meminta pengampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Sang Penguasa. Tidak lama berselang datanglah seorang manusia yang tampang dengan pakaian khas zaman kerajaan, memakai mahkota yang sangat indah. Suaranya lembut menenangkan. "Tenanglah, kamu akan pulang ke duniamu. Saya akan menyelamatkanmu," ucap si suara itu. Seketika ada cahaya putih yang menyelimuti ruang gelap penjara itu dan saya sudah tidak sadar lagi. Hari berlalu, kondisi Mama sudah pulih, luka-lukanya hampir mengering. Di siang itu pula Papa, Mama Vita, Cian, dan Mike pulang kembali ke Tangerang. Disempatkanlah waktu mengunjungi wisata Ciung Wanara sebagai rasa terima kasih karena sudah menyelamatkan Mama.
Dan cerita pun akhirnya berakhir sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan juga tetap support channel ini ya teman-teman. Jangan lupa untuk kalian like, komen, dan share video kali ini sebanyak-banyaknya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Dan jangan lupa pula ya teman-teman untuk kalian klik tombol subscribe serta nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tetap mensupport channel ini dan tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini tentunya. Jadi apapun yang terkandung dalam cerita pada kali ini, semoga kalian bisa mengambil pembelajarannya ya teman-teman. Yang jelas, jangan sombral dimanapun kalian berada, dan tetap menjaga sopan santun kalian dimanapun kalian berada ya teman-teman. Apalagi di tempat-tempat mistis ataupun tempat yang mungkin sakral ataupun banyak makhluk-makhluk yang tentang mitologinya ataupun tempat itu angker atau bagaimanapun lah. Intinya kita harus menjaga sopan santun itu dan jangan sampai kita mengalami kejadian seperti yang ada di dalam cerita ini ya teman-teman. Sekian dan terima kasih, sampai berjumpa di video yang selanjutnya. Mohon maaf atas banyak kekurangannya, ya mungkin narasi saya yang kurang jelas, ataupun banyak salah kata yang mungkin saya ucapkan. Jadi saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sampai berjumpa di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.